Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ithaful Anam bi Ahkami wa Masailis Siyam karya Ibnu Hazm rahimahullahu taala, bab i'tikaf pada halaman 249. Halaman 249. Khurujul mu'takifi li ghaitin aw baulin. Keluarnya orang yang itikaf untuk BAB atau BAK. BAB, ghaid, buang air besar. Baul itu buang air kecil, BAK. Ajma'a ahlul ilmi ala anna lil mu'takifil khuruju li ghaitin wal bauli. Para ahli ilmu sepakat bahwasanya atas orang yang i'tikaf itu boleh keluar untuk BAB ataupun BAK. Naqala al-ijma'a ghairu wahidin ka Ibnul Munzir wa Ibnu Qudamah wa ghairiha. Dinukilkan ijma' lebih dari satu ulama seperti Ibnu Munzir dan Ibnu Qudamah dan selain keduanya. Jadi boleh i'tikaf itu boleh keluar untuk BAB ataupun BAK. Tidak terputus i'tikafnya. Susah juga kan kalau tak boleh BAB BAK, tidak mungkin. Al-khuruju li ghairil ghaiti wal bauli. Keluar untuk selain BAB atau BAK. Boleh enggak keluar untuk selain BAB dan BAK? Qala Ibnu Qudamah wa fi ma'nahul hajatu ilal ma'kuli wal mashrubi. Semakna dengan itu, maknanya untuk suatu kebutuhan, misalnya makan atau minum. Iza lam yakun lahu man ya'tihi bihi. Kalau tidak didapati orang yang mendatangkan makanan tersebut ke masjid. Misalnya dia i'tikaf, tapi tidak ada fasilitas makan, tidak ada fasilitas minum. Boleh enggak dia keluar untuk cari makan, cari minum? Falahul khuruju ilaihi iza ihtaja ilaihi. Boleh bagi dia untuk keluar cari makan, cari minum kalau memang dibutuhkan. Ini boleh ya, selama ada kebutuhan. Wa in bagothu al-qai'u falahu an yakhruja litaqaya'a kharijal masjidi. Kalau dia terdorong al-qai' untuk muntah, misalnya dia rasa ingin muntah, maka boleh bagi dia untuk keluar masjid. Muntah di luar masjid boleh. Juga tidak terputus i'tikafnya. Wa kullu ma la budda lahu minhu wa la yumkinu fa'alahu fil masjidi falahul khuruju ilaihi. Nah, ini kaidahnya. Setiap sesuatu yang harus baginya untuk keluar masjid dan tidak mungkin dia lakukan di dalam masjid, maka boleh baginya keluar dari masjid saat i'tikaf. Kalau memang ada kebutuhan boleh. Tidak memutus i'tikafnya. Dia tetap terhitung orang yang i'tikaf. Wala yafsudu i'tikafuhu. Tidak rusak i'tikafnya. Wa huwa alaihi ma lam yutil. Selama tidak lama. Jadi selagi tidak lama boleh. Kalau terlalu lama tidak boleh. Cari makan tapi 3 jam, 4 jam. Cari makan di mall misalnya kan, enggak boleh. Wa kadzalika lahul khuruju ila kulli ma aujabahu Allah taala alaihi. Demikian juga boleh bagi dia keluar untuk setiap sesuatu yang Allah wajibkan baginya. Mislu man ya'takifu fi masjidin la jum'ata fihi. Misalnya orang yang i'tikaf di masjid yang tidak dilaksanakan sholat Jumat di situ. Fayahtaju ila khurujihi liyusalliyal jum'ata. Maka dia butuh untuk keluar masjid guna menunaikan sholat Jumat. Falahul khuruju ilaiha. Maka boleh bagi dia keluar masjid. Wala yabtulu i'tikafahu. Atau wala yabtulu i'tikafuhu. I'tikafnya tidak batal. Jelas ya? Wadi. Heru misalnya antum niat i'tikaf enggak? Niat i'tikaf kan? Antum keluar disuruh ustaz ngambil makan seperti Wandi tadi misalnya, ngambil makan di Tauhidul Rahman. Terputus enggak i'tikaf antum? I'tikaf Wandi tadi? Tidak, karena ada kebutuhan, ya kan? Kecuali kalau memang terlalu lama, dia santai-santai dulu, ngobrol-ngobrol santai di luar kebutuhan, berjam-jam di luar, itu bisa memutus i'tikafnya. Tapi kalau selama sesuai kebutuhan tidak putus i'tikafnya. Al-khuruju li'iyadatil maridi. Keluar untuk mengunjungi orang sakit. Wa tasyi'il janazati, dan untuk mengiringi jenazah. Apakah memutus i'tikaf?
Iza lam yastarid zalika inda dukhulihi fil i'tikafi, apabila dia tidak mensyaratkan hal tersebut ketika masuk itikaf, fa fihi qaulani, ada dua pendapat. Al awwalu annahu laisa lahul khuruju ila zalika, tidak boleh bagi dia keluar untuk mengunjungi orang sakit ataupun mengiringi jenazah. Itu pendapat pertama, tidak boleh. Wa huwa qaulu Malikin, itu adalah pendapat Imam Malik, wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa riwayatun an Ahmad, satu riwayat dari Ahmad. Wa huwa qaulu Atha wa Urwa wa Mujahid wa Zuhri. Wastadallu biqauli Aisyah radhiyallahu anha, mereka berdalil dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnatu 'alal mu'takifi alla ya'uda maridon. Sunnah atas orang yang itikaf tidak boleh bagi dia membesuk orang sakit. Wala yashhadu janazatan, tidak boleh melayat. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud, wa qad taqaddama bayanuhu wa annahu ma'lulun. Telah berlalu penjelasannya bahwa hadis tersebut hadis yang cacat, maklul. Wa yubna anhu ma sabata anha fi sahihaini. Cukuplah apa yang telah sabit di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annaha kanat ta'takifu, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha itikaf, fa iza kharajat raja'at ba'da qada'i hajatiha hatta kanat taqulu. Jika beliau keluar kemudian kembali setelah menunaikan hajatnya, beliau berkatakan, fa amuru bil baiti wal maridi fihi, aku melewati rumah dan orang yang sakit di dalamnya. Fala as'alu anhu illa wa ana marratun, aku tidak bertanya tentang orang sakit tersebut kecuali sambil jalan. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak membesuk orang sakit, dia hanya sambil jalan saja, tidak mampir. Itu pendapat pertama, tidak boleh ya mengunjungi orang sakit atau mengiringi jenazah kalau sedang itikaf. Asani, pendapat kedua, anna lahul khuruju lizalika, boleh bagi dia keluar untuk mengunjungi orang sakit ataupun mengiringi jenazah. Wa huwa qaulu Sa'id ibn Jubair wa Nakhai wal Hasan wa rubiya an Ali radhiyallahu an. Juga diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu an. Wa huwa riwayatun an Ahmad, riwayat dari Ahmad. Wa qala bi Sauri, juga riwayat dari As-Sauri. Pendapat yang kedua boleh, pendapat pertama tidak boleh. Warajih, yang kuat, huwal qaulul awal, pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh. Kenapa? Li'anna haza laisa biwajibin, karena mengunjungi orang sakit, mengiringi jenazah itu tidak wajib. Falaisa lahu tarkul itikafi, tidak boleh bagi dia meninggalkan itikaf min ajlihi, karena hal tersebut. Kal masyi ma'a akhihi fi hajatin yaqdiha lahu, seperti berjalan bersama saudaranya untuk menunaikan hajat yang harus dia tunaikan. Tidak boleh, karena bukan kewajiban. Antum sedang itikaf, fokus dengan itikaf. Beda kalau ada kebutuhan yang mendesak, mau BAB, mau BAK, mau beli makan, kalau memang tidak ada makanan di dalam masjid, mau beli minum, kalau tidak ada minuman, mau ambil sesuatu yang sangat penting, boleh. Kalau ada memang kebutuhan yang mendesak. Tapi kalau sekadar menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, itu bisa memutus itikafnya. Jadi terputus itikafnya. Jelas ya? Jelas tak? Tanbih, peringatan. In ta'ayyanat alaihi sholatul janazati, jika ta'ayyanat berubah menjadi fardu ain, misal karena ada wasiat untuk melakukan sholat jenazah, wa amkanahu fi'luha fil masjid, memungkinkan bagi dia untuk melakukannya di masjid, falaisa lahul khuruju ilaiha, tidak boleh bagi dia keluar dari masjid. Fa in lam yumkin zalika, apabila tidak memungkinkan untuk seperti itu, falahul khuruju ilaiha, boleh bagi dia keluar masjid untuk menyolatkan jenazah itu. Kalau dia dapat wasiat, misalnya Heru, misalnya kan, Heru ini berwasiat kepada Afan, kalau anak meninggal, anak berwasiat Afan menjadi imam sholat jenazah anak. Nah, maka Afan saat itikaf boleh bagi dia keluar menuju masjid untuk menyolatkan Heru di masjid di tempat Heru disolatkan, karena ta'ayyanat, berubah jadi fardu ain ya, wasiat. Wa in ta'ayyana alaihi dafnul mayyit, apabila menjadi fardu ain atas dia menguburkan mayit, au taksiluhu, atau memandikannya, jaza an yakhruja lahu, boleh dia keluar untuk hal tersebut walaupun dia sedang itikaf. Li'anna haza wajibun muta'ayyinun, karena ini adalah wajib muayyan, fardu ain. Fa yuqaddamu 'ala itikafi ka sholatil jum'ati, didahulukan dari itikaf seperti salat Jumat. Salat Jumat kan wajib, maka orang boleh keluar masjid untuk sholat Jumat kalau masjid tempat dia itikaf tidak dilakukan sholat Jumat. Pokoknya kemarin apa hukum itikaf Afan? Sunnah kan? Nah, ketika ada hal yang wajib, boleh antum mendahulukan yang wajib daripada itikaf, boleh, dan tidak dianggap putus itikafnya.
Melakukan hal sesuatu yang penting saja boleh, seperti BAB, BAK. Apalagi melakukan hal-hal yang wajib dalam agama. Sholat Jumat misalnya kan. Atau antum dipanggil orang tua. Boleh tidak Salman? Antum ini lagi itikaf di Masjid Darul Hadis. Terus orang tua antum manggil, suruh balik, suruh pulang, ada keperluan. Boleh tidak antum pulang? Boleh, wajib memenuhi panggilan orang tua. Selesai antum bantu orang tua, ke masjid lagi, itikaf lagi. Amma idza ushturita zalika 'inda duhulihi fil i'tikafi fa fi qaulani. Apabila dia mensyaratkan hal tersebut ketika masuk masjid untuk itikaf, maka ada dua pendapat. Al-ula, yang pertama, anna lahul khuruju idza syarata zalika. Boleh bagi dia keluar masjid kalau dia sudah mensyaratkan. Wa huwa qaulu Syafi'i wa Sauri wa Ishaqa wa riwayatun an Ahmad, dan satu riwayat dari Ahmad. Rajjahaha Ibnu Qudamah, yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah. Wa zalika li anna al-i'tikafa la yahtasu bi qadarin. Yang demikian karena i'tikaf tidak dikhususkan dengan ukuran tertentu. Kemarin berapa pendapat? Yazid. Kemarin ada berapa pendapat tentang waktu i'tikaf? Ingat tak? Pendapat pertama, i'tikaf itu harus berapa? Minimal sehari semalam. Pendapat pertama. Pendapat kedua, i'tikaf itu sah walau sesaat. Tidak ada batas minimal. Yang roji, i'tikaf itu tidak ada batas minimal. Kapanpun antum masuk masjid, antum niatkan i'tikaf, itu sudah dianggap i'tikaf. Walaupun sejam, 2 jam, 3 jam, tidak mesti sehari semalam. Fa idza syaratal khuruja fa ka'annahu nazrul qadril ladzi aqamahu. Kalau dia mensyaratkan untuk keluar, seakan-akan dia bernazar untuk keluar tersebut. Misalnya begini, misalnya antum itikaf ya. Saya niat itikaf. Tapi ada syaratnya. Kalau ada orang meninggal, saya mau ngelayat. Disyaratkan seperti itu. Ketika ada yang meninggal, boleh antum keluar untuk ngelayat. Apakah itikaf antum sah? Sah. Karena pendapat yang kuat, minimal itikaf itu tidak ada batasan minimal. Jadi ketika antum keluar untuk ngelayat, itikaf antum terputus. Saat ngelayat antum tidak itikaf kan? Nanti masuk ke masjid lagi, itikaf lagi, dimulai dari awal lagi. Seperti itu. Asani, yang kedua, annahu la yasihu syartu. Tidak sah syarat seperti itu. Wa huwa qaulu Malik wal Auza'i wa Abi Mijlas wa riwayatun an Ahmad, dan satu riwayat dari Ahmad. Wa qad rajjaha Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah al-qaulul awal. Syekh Utsaimin menguatkan pendapat yang pertama, boleh saja. Wastadalla lahu bi hadisi Suba'ah binti Zubair. Syekh Utsaimin berdalil dengan hadis Suba'ah binti Zubair, annaha kanat turidul hajjah. Dia ingin haji, wa hiya syakiyatun, dalam keadaan dia mengeluh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hujji washtariti, berhajilah dan bersalatlah. Anna mahalli haitsu habastani, di tempat inilah aku halal. Jadi haji bersyarat ini istilahnya. Qala fayu'khazu min hadza anna al-insana idza dakhala fi ibadati washtarata syai'an la yunafi fala ba'sa. Dia mengambil syarat ini. Sesungguhnya manusia jika masuk pada suatu ibadah dan mempersyaratkan sesuatu, la yunafi, tidak meniadakan ibadah tersebut, fala ba'sa, dan tidak mengapa. Jadi boleh saja antum mensyaratkan seperti itu. Dan itikaf antum teranggap, selama antum di masjid antum dianggap itikaf. Nah, ketika ada keperluan antum keluar. Kan kemarin pendapat yang kuat, itikaf itu tidak harus disempurnakan. Ya, tidak mesti sempurna sehari semalam, tidak mesti sempurna 10 hari full, tidak mesti. Dan tidak ada kewajiban untuk qada, ya kan? Tidak ada kewajiban untuk qada. Karena hukum asalnya itikaf itu sunnah. Qultu allazi yazharu wallahu alam anna hadza syarta yunafil itikaf. Nah, kata Syekh Ibnu Hizam, yang nampak wallahu alam syarat ini meniadakan itikaf. Li'annal itikafa habsun nafsi wa luzumuha fil masjidi. Karena itikaf itu menahan jiwa dan menetap di masjid. Wal amru huna laisa kadzalik. Nah, perkara ini kalau dia mempersyaratkan, kalau ada yang sakit aku ingin ngelayat, aku ingin membesuk, kalau ada yang meninggal aku ingin ngelayat, itu tidak mensyaratkan dia menetap di masjid, berarti sudah niat dari awal. Fa'ala haza, kata Syekh Nizam, atas dasar ini farraji wallahu alam huwal qaulusani, adalah pendapat kedua, tidak boleh istirat, tidak boleh bersyarat, wabillahi taufik. Itu ya. Jadi tidak boleh sengaja saya mau itikaf misalnya.
Tapi kalau ngantuk berat, mau pulang ah. Nah, kata Syekh Ibnu Hizam itu tidak boleh bersyarat seperti itu. Sudah diniatkan dari awal, tidak boleh. Ya antum semaksimal mungkin berusaha itikaf sempurna tanpa niat syarat-syarat tertentu, gitu ya. Wallahu alam. Kalau Syekh Utsaimin boleh saja, karena ya akar masalahnya kan itikaf itu tidak ada batas minimal. Itikaf itu tidak ada batas minimal, sah walau saatan, walau sesaat tetap sah dianggap itikaf. Dan boleh tidak disempurnakan. Antum jam berapapun misalnya ke Masjid Darul Hadis ini, bisa sholat maghrib sampai jam 10 malam di sini niat itikaf. Nanti setelah 10 malam pulang, boleh. Berarti itikafnya sampai jam 10 malam saja. Itu. Berikutnya, kalau santri ini berarti kalian ini itikaf terus ya? Ini enggak? Niat itikaf ya? Siapa di belakang Hero nih? Edi, Dani, Gani namamu. Orang yang kaya Gani. Masya Allah. Antum Gani niat itikaf enggak di sini? Nah, harus diniatkan. Dapat pahala itikaf Gani. Iza syaratal wat'ah fi i'tikafihi. Kalau dia mensyaratkan hubungan badan pada itikafnya. Awil bai'a litijarati, atau jual beli perdagangan. Awil kasba bis sinaati, atau buat usaha dengan membuat sesuatu, bisnis lah. Boleh enggak? Aku pengen itikaf, tapi syaratnya boleh hubungan badan misalnya di dalam masjid ya. Misalnya dia bikin seperti kemah di dalam masjid kan, atau syarat dia mau jual belilah, bisnis, sambil itikaf sambil bisnis, atau buat usaha sambil itikaf sambil bikin kue misalnya. Nah, kalau Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan la yajuz, tidak boleh. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian berhubung suami istri dalam keadaan kalian sedang itikaf di dalam masjid. Fashtiratu zalika shtiratun li ma'siyatillahi ta'ala. Syarat tersebut adalah syarat untuk bermaksiat kepada Allah, karena dilarang, haram. Wassina'atu fil masjid manhiyun. Nah, memproduksi sesuatu di dalam masjid juga dilarang. Anha fi ghairil itikafi. Pada selain itikaf pun tidak boleh. Antum jadikan masjid ini tempat bisnis, tempat produksi sesuatu. Untuk bisnis antum tidak boleh. Atau jual beli di dalam masjid, baik itikaf maupun tidak itikaf tidak boleh jual beli di dalam masjid. Fafil itikaf ya Allah, maka saat itikaf lebih utama untuk ditinggalkan. Wasairu ma zakarnahu yushbihu zalika. Seluruh yang kami sebutkan menyerupai hal itu. Jadi apa yang dilarang di dalam masjid tidak boleh dilakukan, baik itikaf maupun tidak itikaf. Saat itikaf lebih dilarang lagi. Wala hajata ilaihi, dan tidak ada hajat untuk hal tersebut. Fa in ihtaja ilaihi fala ya'takifu. Kalau dia butuh untuk itu jangan dia itikaf. Li'anna tarkal itikafi aula. Meninggalkan itikaf itu lebih utama min fi'lil manhi anhu, daripada melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya antum ini bisnismen, ya kan? Kalau mau itikaf tinggalkan dulu bisnisnya. Jual belinya tinggalkan dulu. Kan di masjid tidak boleh. Kalau memang tetap mau bisnis, enggak usah itikaf, lebih utama daripada itikaf tapi melakukan hal yang diharamkan. Jelas tak? Jelas ya? Jelas ya Salman? Nah. Jadi jangan itikaf tapi melakukan hal yang diharamkan di dalam masjid. Lebih baik tidak usah itikaf. Kalau mau jualan di rumah, di luar masjid. Tidak usah itikaf. Setelah selesai urusan baru masuk masjid, itikaf dari awal, niat ulang itikafnya. Kalau mau bisnis keluar dulu. Jangan di dalam masjid. Itu ya. Tanbihun, peringatan. Lau anna syahsan i'takafa, kalau seseorang itikaf, faba'a awishtaro, dia menjual atau dia membeli, fa innahu ya'samu, dia berdosa. Lakin laisa hunaka dalilun ala ibtali itikafihi, akan tetapi di sana tidak ada dalil yang mengatakan itikafnya batal. Misalnya antum itikaf ya, buka Shopee, antum pesan, berdosa antum. Di masjid pesan Shopee berdosa, jual beli itu. Tapi itikafnya tidak batal. Nah, atau pesan makanan, pesan Gojek dari masjid, pesan GoFood, itu berdosa. Karena jual belinya di dalam masjid, berdosa tuh. Tapi itikafnya tetap tidak batal. Wallahu alam, besar mana? Besar dosanya atau besar pahala itikafnya? Wallahu alam ya. Jangan-jangan tekor atau lebih besar dosanya, jangan-jangan. Iza wati'a fi hali itikafihi. Kalau dia hubungan badan saat itikaf. Yafsudu itikafahu. Yufsidu itikafahu bi ijma'i alil ilmi, maka itu membatalkan itikafnya
berdasarkan sepakatan para ulama. Jika hubungan badan dalam masjid batal itikafnya, rusak. Naqala al-ijma'a ghairu wahidin kabnil Munzir wa Ibnu Qudamah wal Qurtubi. Dinukilkan lebih dari satu ulama seperti Ibnu Munzir, Ibnu Qudamah, Qurtubi ijma' tersebut. Wal aslu fihi, dalilnya adalah qauluhu ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian hubungan badan dalam keadaan kalian sedang itikaf di dalam masjid. Wa naqala Ibnu Munzir rahimahullah, dinukilkan dari Ibnu Munzir rahimahullah al-ijma'a ala anal murada bil mubasyarati fil ayatil jima'u. Yang dimaksud mubasyarah pada ayat adalah jima'. Wa hadzal ijma'u lam yasihha. Dan ijma' ini tidak sahih, kata Ibnu Jauzi. Dan intinya rusak ya. Tidak. Memungkinkan tidak orang itikaf hubungan badan kira-kira? Siapa di belakang Yazid nih? Aska ya? Aska. Menurutmu bisa tidak orang itikaf tapi dia hubungan badan? Mungkin tidak menurutmu Aska? Berapa umurmu Aska? Umurmu berapa? 16, 13. Bisa saja ya, suami istri kan lagi dalam masjid, dalam suatu kemah atau tirai kan, bisa saja digoda syaitannya enggak? Orang bukan suami istri aja kadang mesum di dalam masjid. Pernah enggak kalian dengar berita ada pasangan mesum dalam masjid? Ada. Bahkan marbot masjid pernah kejadian kan di gerbang warga. Jadi syaitan itu mau di masjid, mau dimanapun bisa menggoda manusia, melakukan perbuatan haram. Kadang itikaf ada yang kehilangan kan? Pernah orang itikaf tapi hilang dompet, hilang HP. Artinya jangan dianggap di masjid itu semua orangnya tidak digoda syaitan. Bisa saja dia melihat sesuatu peluang kejahatan dilakukan. Apalagi istrinya halal kan saat itikaf. Disangkanya berlipat ganda pahalanya di dalam masjid, kemudian diharapkan Lailatul Qadar kan? Padahal itu perbuatan dosa, tidak boleh. Bahkan membatalkan, merusak itikafnya. Wal mubasyaratu lil mu'takifi. Nah, sekarang mubasyarah bercumbu untuk orang itikaf. Boleh tidak bercumbu? Suami istri, peluk-pelukan, mesra-mesraan, tapi itikaf dia. Amma idza kana li ghairi syahwatin, kalau tanpa syahwat, falladzi alaihi aksaru ahli ilmi huwal jawazu. Kebanyakan para ulama membolehkan kalau tanpa syahwat. Wa qata abihi aksarul hanabilati, dan memastikan pendapat ini kebanyakan ulama Hambali, wa Syafi'iyah wal Malikiyah li hadits Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha fi sahihaini dalam Bukhari Muslim, annaha kanat turajjilun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'takifun. Aisyah radhiyallahu anha menyisiri rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turajjilun nabiyah, menyisiri rambut Nabi wa huwa mu'takifun. Dalam keadaan Rasul itu sedang itikaf. Dia romantis kan? Istri disisirin sambil itikaf. Romantis kan? Nah, boleh kalau tanpa syahwat ya. Wa amma qaul Ibnu Abdul Bar rahimahullah, adapun ucapan Ibnu Abdul Bar rahimahullah fi tamhidi, ajma'al ulama'u annal mu'takifa la yubashiru. Para ulama sepakat orang yang itikaf tidak boleh bercumbu, wala yuqabbilu, dan tidak mencium. Nah, itu kata Ibnu Abdul Bar. Fa huwa mahmulun 'alal mubasyarati bisahwatin. Hal itu dibawa pada kemungkinan bercumbu dengan syahwat. Kalau dengan syahwat tidak boleh. Fa in kanatil mubasyaratu bi syahwatin, kalau bercumbunya dengan syahwat, wa talazzaza, bernikmat-nikmat, faqad jazama aksarul hanabilati tahrimi. Kebanyakan ulama Hambali itu mengharamkannya, memastikan keharamannya. Wa kaza jazama bihi Syafi'iyah. Demikian juga ulama Syafi'iyah memastikan keharamannya. Wastadallu biqaulillahi ta'ala, mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian bercumbu dalam keadaan kalian sedang itikaf dalam masjid. Jadi bercumbu di sini diartikan bercumbu apalagi jima. Nah, di situ ya. Qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, summal muradu bil mubasyarati innama huwal jima'. Yang dimaksud dengan mubasyarah hanyalah maksudnya itu jima, wa dawaihi, dan pendorong-pendorongnya untuk jima, pembukaan jima, tidak boleh. Min takbilin, berupa mencium, wa mu'anaqatin, peluk-pelukan, wa nahwi zalika, dan lain-lain. Fa amma mu'atatu syai'i wa nahwuhu fala ba'sa bihi. Kalau dia sekedar ya memegang, menyenggol biasa, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau tanpa syahwat tidak masalah. Faqad sabata fi sahihaini,
Sungguh telah tetap dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma zakara hadisaha fi tarjiliha. Kemudian Aisyah menyebutkan hadis tentang Rasul menyisiri rambut beliau, li Rasulillah SAW. Tarjiliha, atau Aisyah yang menyisiri rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ya, saling sisir tidak masalah ya, saling sisir tanpa syahwat. Bahaya juga, baru sisiran sudah syahwat. Berat itu ya. Jelas ya? Jelas nggak? Jadi apa saja yang dilarang saat itikaf? Itu di sebelah Aska itu siapa namanya? Ahmad. Apa Mat? Yang tidak boleh saat itikaf, Mat? Ahmad ya? Aman. Nah, apa saja yang tidak boleh saat itikaf? Berhubungan badan tidak boleh. Terus apa lagi? Bercumbu dengan syahwat tidak boleh. Terus apa lagi? Jual beli boleh tak? Tidak boleh. Terus apa lagi? Produksi, misalnya aman memproduksi pempek saat itikaf, tidak boleh. Sinaa. Terus apa lagi? Besuk orang sakit, boleh tak? Besuk orang sakit, tidak boleh, putus itikafnya. Kalau dia mau itikaf, itikaf. Kalau dia besuk orang sakit, berarti itikafnya terputus. Melayat, tidak boleh. Kalau mau itikaf, tidak boleh sambil itikaf sambil melayat. Harus pilih salah satu. Paham? Sama seperti jual beli tadi ya, pilih salah satu. Dia mau itikaf atau mau jual beli. Kalau mau jual beli keluar dulu dari masjid. Tidak boleh dalam masjid. Nggak boleh nyambi. Kemudian faiza basyara dunal farji hal yafsudu i'tikafuhu. Kalau dia bercumbu ya selain kemaluan, apakah itikafnya batal? Nah, macam mana? Terbayang enggak? Aman. Berapa umur Aman? Sudah terbayang lah. Aman ini sudah balik ya. Sudah balik kan? Fihi salah satu aqwalin. Ada 3 pendapat. Al-awwalu annahu yafsudu. Itikafnya rusak. Sawaun anzala am lam yunzil. Sama saja. Apakah dia keluar sperma atau tidak? Batal pokoknya. Kalau bercumbu ya. Wa huwa qaulu Malik. Ini bercumbu dengan syahwat berarti kan? Itu ada pendapat Imam Malik wa Syafi'i fi ahadi aqwalihi, dan Syafi'i salah satu pendapatnya. Yang kedua, pendapat kedua, annahu yafsudu iza anzala. Rusak itikafnya kalau dia keluar mani. Kalau tidak keluar, tidak rusak, tetap itikaf. Wa iza lam yunzil lam yafsud. Kalau tidak keluar, tidak rusak itikafnya. Wa huwa qaulu Ahmad wa Abi Hanifah wa riwayatun an Syafi'i wa rajjahahu Ibnu Qudamah. Diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah. Pendapat yang ketiga, as-salisu annahu la yafsudu. Itikafnya tidak batal. Sawaun anzala am lam yunzil. Sama saja, baik dia keluar mani ataupun tidak keluar mani, selama tidak lewat kemaluan bercumbunya, maka tidak batal itikafnya. Itu pendapat ketiga. Wa huwa qaulu Atha wal Muzani wa zakarahu an Syafi'i wa huwa ihtimalun inda ba'dil Hanabila. Dan itu ada kemungkinan dari beberapa Hanabila yang berpendapat seperti itu. Mana yang kuat? Warraji wallahu alam huwal qaulu tsani. Pendapat kedua, itikafnya batal kalau dia keluar mani. Itu pendapat yang kedua. Itikafnya batal kalau dia keluar mani. Kalau tidak keluar mani, tidak batal itikafnya. Itu pendapat yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Hizam. Kalau bercumbunya selain dari kemaluan. Jadi peluk-pelukan saja, peluk-pelukan, cium-ciuman di dalam kamar di masjid itu, dalam kelambu ya, atau tirainya. Tidak batal itikafnya menurut pendapat yang kuat. Tapi lebih aman jangan ya. Ya. Karena ada pendapat yang menyatakan batal, rusak kan? Itu pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Keluar dari hilaf lebih baik. Lebih baik fokus saja ibadah yang lain selama di masjid kan. Kemudian man wati'a ahlahu fi itikafihi nasyan. Siapa yang menggauli istrinya saat dia itikaf namun dia lupa. Lupa kalau sedang itikaf. Ngerti ya? Atau lupa saat di masjid. Disangkanya di rumah kan? Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullah, kullun ala aslihi, dibangun di atas prinsip mereka masing-masing. Faman yaqdi bi fasadis shaumi bil wat'i nasyan fal itikafu kadzalika indahu fasidun. Barang siapa yakdi yang berpendapat ya puasanya rusak karena dia berhubungan badan dalam keadaan lupa, maka itikafnya juga rusak. Jadi kan ada pembahasan orang puasa dia itu hubungan badan, tapi dia hubungan badan itu karena lupa kalau dia sedang puasa. Kalau dia berpendapat batal puasanya, berarti itikafnya juga batal, kan lupa, sama-sama lupa. Waman lam
yufsidu shauma bil wat'i nasyan lan yufsid bizalikal itikafi. Barang siapa yang berpendapat puasanya tidak rusak karena jima itu dia sedang lupa, maka itikafnya juga tidak rusak. Kalau dia berpendapat puasanya batal, itikafnya juga batal. Itu ya. Wanzur mas'alatul mujami' nasyan fi asna'i saumihi. Lihat masalah orang yang jima karena lupa saat sedang puasa. Jadi kembali ke antum menguatkan pendapat yang mana? Ya masalahnya lupa kan? Cuman agak susah. Kok bisa lupa kan? Ya, kalau makan minum kan mungkin lupa, karena langsung makan langsung minum. Tapi kalau jima itu kan dia butuh pendahuluan dan lain-lain kan? Kok bisa lupa? Dan bisa sama-sama dua-duanya lupa kan? Itu. Jadi kembali ke hukum sebelumnya. Halaman 90 sampai 91 pembahasan orang yang berjima dalam keadaan lupa saat dia puasa. Apakah puasanya batal atau tidak? Nah, tergantung dia ambil pendapat yang mana. Kalau dia berpendapat puasanya batal, berarti itikaf juga batal. Kalau dia berpendapat puasanya tidak batal, itikafnya juga tidak batal. Idza kharaja minal masjidi li ghairi hajatin. Kalau dia keluar masjid tanpa hajat, tanpa keperluan. Zahaba Ahmadu wa Abu Hanifata wa Malikun wa Syafi'i ila annahu yabtulu i'tikafuhu. Ahmad, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Jadi 4 imam mazhab mengatakan itikafnya batal. Wa in qalla, walaupun sedikit. Kalau keluar tanpa hajat. Misalnya antum keluar mau ke saung itu, cuman untuk ngobrol santai-santai. Walaupun hanya 15 menit, 10 menit, itikaf antum batal. Jadi selama di luar itu tidak dianggap itikaf. Wa zahaba Abu Yusufa wa Muhammad ibn al-Hasan ila annahu la yafsudu hatta yakuna aksara min nisfi yaumin. Dan Abu Yusuf serta Muhammad ibn Hasan, ini semua murid Abu Hanifah ya, bahwasanya itikafnya tidak batal sampai lebih dari setengah hari. Lama ya setengah hari, berarti 12 jam. Kalau keluarnya lebih dari 12 hari ya, 6 jam berarti. Kalau keluarnya lebih dari 6 jam baru dianggap batal itikafnya. Misalnya tuh keluar minggat main PS, tapi hanya 3 jam main PS-nya. Nah, menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan ini masih teranggap itikaf. Gitu ya. Li'annal yasira ma'fuun anhu, kata mereka, karena sesuatu yang sedikit diampuni. Main PS-nya hanya 1 jam misalnya, nah, diampuni karena tidak lebih dari setengah hari. Bidalilin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'athu Safiyatu wa huwa mu'takifun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Safiyah dalam keadaan Nabi sedang itikaf. Summa qama ma'aha liyaqlibaha. Kemudian Nabi mengantar Safiyah pulang. Wa ujiba an zalika, dijawab hal tersebut biman'i adami wujudil hajati, dengan larangan tidak adanya hajat. Fa innahu sallallahu, sedangkan Nabi sallallahu khasya 'alaiha, takut Safiyah kalau tidak diantar likaunihi lailan, karena kondisinya malam. Jadi Nabi mengantar Safiyah itu karena ada kebutuhan, takut ada apa-apa di jalan kan. Beda dengan kalian misalnya minggat main PS, itu kan tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Lebih baik itikaf saja di masjid. Nah, jangan beralasan pendapatnya Abu Yusuf ini. Waraji, yang kuat huwal qaulul awal. Pendapat pertama, tidak boleh bila tanpa hajat. Tidak boleh bila tanpa hajat. Wallahu alam. Adapun pendalilan dengan hadis Nabi mengantar Safiyah, tidak benar ya. Karena mengantar Safiyah itu kan kebutuhan. Malam hari, takutnya Safiyah ada apa-apa di jalan. Nah, itu. Wah, nih jelas? Ada pertanyaan enggak kalian? Ada yang mau nanya nggak? Wandi, Fadol. Iya. Iya. Gimana kalau yang itikafnya itu misalkan dia kerja di kerjanya itu misalkan lewat komputer? Kan maksudnya sama itu kerja juga. Iya. Yang halaman 252 ya. Iza syaratal wat'a fi itikafihi awil bai'a litijarati awil kasbi. Ya kan? Kasbi itu usaha. Bis sinaati, dengan membuat sesuatu. Jadi usaha apapun nanti, mau antum usaha buat pempek, usaha buat misalnya sketsa, dena bangunan, merancang. Lebih baik dihindari. Kan itikaf itu ta'abudan lillah. Fokus ibadah kepada Allah. Jangan nyambi kerjaan. Nanti itikaf tapi sibuk depan laptop ngerjain laporan.
Itu kan laporan, kerjaan, kasep, cari nafkah. Dengan kita selesai laporan kita, selesai kerjaan kita, dapat gaji kita. Atau dapat kerjaan kita kan dihitung semua, include. Mau buat laporan, buat apa, itu kan dihitung dari pekerjaan. Nah, jadi ta'budan lillah, dihindari. Bisina'ah, kasep, usaha. Nah, jadi betul-betul itikaf itu fokus untuk beribadah kepada Allah. Atau ada niat-niat lain ya, itikaf tapi niat cari relasi, tidak mendekati orang-orang bisnismen, pengusaha kan. Nanti obrolan-obrolannya nyerempet-nyerempet bisnis, minta channel lah, minta apa, lebih baik dihindari. Nah, dihindari. Atau menawarkan jasa malah sama saja ya, jual beli barang, jual beli jasa, tidak boleh. Ada lagi? Ya, Heru, Fadol. Kalau semisal nih kita lagi itikaf, terus kita lapar Ustaz. Terus mau buat mie ke dapur. Ya. Makan atau Makan boleh tadi. tapi buat dulu Ustaz. Iya, boleh. Kan untuk kita makan. Itu ada yang di halaman berapa tadi? Tentang makan. Jadi kalau ada kebutuhan halaman ini ya 249, mau BAB boleh, mau BAK boleh, kemudian mau makan, mau minum juga boleh. Makanannya belum ada, buat makanan boleh untuk dimakan. Bahkan beli makanan boleh. Kalau makanannya belum ada, mau buat, mau beli, selama sesuai kebutuhan. Kan dijelaskan saya tadi, sesuai hajat. Jangan beli makanan tapi sambil keluyuran. Lama jalan-jalan dulu, keluyuran dulu, tidak boleh, sesuai kebutuhan. Jadi ada kaidah tadi disebutkan Syekh. Nah, halaman 249 ya. Halaman 249 itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Baris ketiga. Yang di Al-Khuruj li ghairil ghaid wal bauli, ya kan? Keluar selain untuk BAB dan BAK. Itu kan pendapat Ibnu Qudamah. Wa kullu ma la budda lahu minhu wa la yumkinu fa'lahu fil masjidi falahul khuruju ilaihi. Setiap sesuatu yang harus dia kerjakan dan tidak mungkin dia kerjakan di dalam masjid, maka boleh baginya keluar. Wala yafsudu itikafuhu, itikafnya tidak rusak. Wa huwa alaihi ma lam yutil, selagi tidak lama. Nah, boleh, misalnya ke dapur bikin mie, lapar kan? Boleh. Atau keluar beli mie, boleh. Selama tidak lama. Nah, itu. Itu dari Ibnu Qudamah. Ada lagi? Jelas, Salman? Insya Allah ya. Tapi kalau itikaf buat dosa, itu lebih dilarang ya. Buat dosa dalam masjid. Misalnya tadi di dalam masjid itu kan tidak boleh jual beli. Nah, tanpa itikaf pun kan tidak boleh. Itikaf lebih lagi, tambah tidak boleh. Itikaf lebih lagi, tambah tidak boleh. Misalnya antum gibah, ngatain orang di dalam masjid lagi. Tanpa itikaf pun tidak boleh. Apalagi saat itikaf gibah, tambah tidak boleh lagi. Nah, itu. Fil i'tikafi aula, lebih utama untuk tidak dikerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Besok insya Allah tentang orang yang i'tikaf pada 10 terakhir. Kapan dia memulai i'tikafnya? Nah, kalau dia mau i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, kapan mulai i'tikaf? Besok insya Allah. Naktafi bihadzal qadar, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.